Saudara, pekerja tambang tertimbun longsor di Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat pagi, 14 tewas. Sementara itu lebih dari 8 petambang masih dinyatakan hilang. Sejumlah alat berat yang saat kejadian sedang melakukan kegiatan penambangan pun turut tertimbun. Hingga kini, petugas gabungan masih mencari lebih dari 8 petambang yang dinyatakan hilang. Total jumlah korban belum masih bisa dipastikan. Kepala Pelaksana BPBD Cirebon, Denny Nur Cahya, menyebut korban tambang longsor terdiri dari sopir dan buruh tambang. Korban berasal dari wilayah Kuningan dan Cirebon. Evakuasi korban dilakukan menggunakan eskavator, saudara. Sejauh ini ada 12 korban luka yang dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon. Ini warga dari mana saja, Pak? Kebetulan itu supir yang pembeli, ada yang dari luar, ada yang dari Kuningan juga ada, dari wilayah Cirebon. Korban yang tertimbun longsor Galian C ini adalah supir ataupun buruh tambang di sana, benar Pak? Betul, karena kan lagi melakukan penambangan, jadi ada pengisian dump truck ya. Dump truck itu jadi longsoran, jadi dump truck yang sedang mengisi material tambang tertimbun gitu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya pernah mengunjungi penambangan Galian C, lokasi tambang longsor. Deddy melihat penambangan sangat berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan untuk pegawai tambang. Oleh karena itu, Deddy memerintahkan agar perusahaan tambang tersebut ditutup. Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan Galian C Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan Galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya, dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa berusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja. Karena itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan Galian harus memperhatikan aspek-aspek dampak yang akan timbulkan bagi lingkungannya. Dan saudara, informasi selengkapnya terkait korban longsor di lokasi tambang Cirebon, Jawa Barat, kita telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fadlianto Sugiono di RSUD Arjawinangun Cirebon. Fadli, hingga malam hari ini total ada berapa korban yang sudah ada di RSUD Arjawinangun dan apakah semua korban sudah teridentifikasi, Fadli? Ya, berdasarkan pantauan di lapangan di belakang Sakit Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, bahwa sebanyak 13 jenazah korban longsor di Desa Bobos, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, sudah masuk di ruang jenazah dan semuanya teridentifikasi dan rencananya malam ini akan dibawa oleh pihak keluarga yang sudah menunggu yang tadi. Ya. Baik, Fadli, kira-kira dari informasi yang sudah Anda dapat, ada total berapa jenazahkah yang akan diserahkan ke pihak keluarga pada malam hari ini?
kalau yang kita dapat persis di belakang saya ini ada sekitar 13 jenazah yang masuk di rumah sakit ini. Namun ada satu jenazah yang masuk di rumah sakit Sumber Urip yang ada di Kabupaten Cirebon. Namun sebelumnya korban yang meninggal di sana itu sempat masih hidup. Namun pada saat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut, selang beberapa jam kemudian korban meninggal. Dan semuanya yang ada di sini totalnya 13 korban. Demikian. Baik, Fadli, terkait dengan penanganan korban yang mengalami luka akibat longsor, hingga malam hari ini apakah sudah ada perkembangan dan apakah mereka dirawat di rumah sakit yang sama atau berbeda? Ya, berdasarkan dari keterangan atau data dari Badan Penanggulangan Bencana dan Basarnas yang di Jawa Barat, bahwa sekitar 7 korban yang mengalami luka masih dalam perawatan di rumah sakit yang berbeda, yakni di Sumber Urip yang semuanya ada sekitar 7. Namun ada sebagian juga informasi yang kami dapat bahwa korban yang selamat dan mengalami luka-luka dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Demikian. Baik, Fadli, terkait dengan proses pencarian pekerja yang masih tertimbun, apakah masih akan terus dilanjutkan di esok hari atau sudah ada informasi akan ditutup, Fadli? Informasi yang barusan kami dapat dari pihak kepolisian Polres Cirebon bahwa hari ini pukul 17 WIB dihentikan untuk pencarian korban dan akan dilakukan pencarian kembali di esok hari pada Sabtu pagi. Demikian. Baik, Fadli, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.